Iya, shalom. Shalom Bapak Selamat Ibu. siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kok kayaknya sepi ya nggak? Shalom. Shalom. Nah, Ya, ini baru puji ada. Tuhan. Ya, Yuk kita sebelumnya kita sama-sama. mau berdoa dulu ya untuk Kita berdoa firman. untuk firman ya. Kami mengucap syukur Tuhan. Di masa-masa Natal ini Tuhan, biarlah kami terus mengenal siapakah pribadi-Mu Yesus. Ya. Biar kami tidak hanya sekedar Tuhan melihat dari luar Tuhan, tapi kami benar mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dan kami bisa meneladani apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Ya. Dan kami mau melakukannya juga buat kehidupan pribadi dan keluarga kami. Ya. Setiap firman-Mu biarlah itu Engkau taburkan ke dalam hati kami. Dan kami mau menerimanya dan itu akan berbuah banyak Tuhan. Yes. Dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu kita bisa melihat ya dekorasi di tempat ini luar biasa ya. Boleh kita kasih apresiasi tepuk tangan dong buat teman-teman di tim dekor ya. Dan ternyata nggak cuman hanya di gereja Bapak Ibu. Ya, kalau kita ngelihat di mall-mall bahkan sudah mulai bulan lalu ya. Kayaknya sudah November sudah mulai banyak ornamen ya. Banyak pohon Natal gitu ya. Banyak ada hadiah-hadiah di pohon Natalnya itu. Banyak kado-kado. Wow, itu banyak sekali, meriah sekali. Kita juga merasakan enjoy ya. Ada benar-benar joy. Benar-benar ada sukacita ya. Nah, begitu pula juga kita melihat nih. Apakah kita melihat hanya sekedar ornamen? Apakah kita mengenal siapakah pribadi Tuhan Yesus? Nah, tapi sebelumnya saya juga mau kasih tahu. Ada satu pohon Natal itu yang tercatat di buku Guinness World of Record. Wah, ini kenapa nih? Nah, kita mau ngeliat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah satu pohon Natal yang paling mahal sedunia. Tingginya itu sekitar 7 kali tinggi saya. Itu berarti hampir 13 meter lah. Dan itu luar biasa sekali. Ditaksir itu sekitar 150 miliar rupiah. Wow. Satu pohon. Kenapa? Perhiasannya sayang. Wah, itu kalau main-main ya. Ada mutiara, berlian, ada jam tangan. Itu enak ya kalau dia jatuh gitu kan, gelundung gitu kan, terus nyampe ke kita bisa diambil. Gak sengaja ya. Wah, itu luar biasa sekali. Tapi kita mau melihat nih, lokasinya di mana? Ternyata bukan di negara Kristen loh. Di mana? Di Abu Dhabi, di Hotel Emirates Palace. Jadi Bapak Ibu kita sih bersyukur ya, seluruh dunia sama-sama semua merayakan, mall juga merayakan semuanya. Tetapi pertanyaannya, mereka mengenal Yesus itu sebagai pribadi seperti apa? Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah bayi Yesus, ya, seorang bayi yang mungil, yang indah. Mereka mengenal itu. Tapi apakah mereka mengenal pribadi lebih dalam? Nah, selain pohon ada apa lagi? Ada kado. Nah, saya ambil kado sekalian deh. Wah, ini sayang. Ini kado sebagai dulu saya pernah ngasih kado sama istri saya. Lupa gak dibungkus. Jadi langsung aja hadiahnya aja langsung dikasih gitu kan. Sepertinya bukan lupa tapi sengaja gak dibungkus. Gimana saya perasaannya kalau dikasih kado gak ada bungkusnya gitu langsung dikasih dibungkus dengan cantik ya. Seperti ini. Kira-kira gimana saya? Ya, kadang kita berpikir untuk kado itu isinya lah yang paling penting. Tetapi bungkusnya juga gak kalah penting untuk diperhatikan. Yeah. Ketika kita di momen Natal ini kita tukar kado, kita saling memberi, itu artinya kita saling membagikan sukacita, saling memberkati dan kita ingat bagaimana sebelumnya Bapa kita yang di surga sudah memberikan pemberian yang baik, pemberian yang indah juga kepada kita. Nah, ajaibnya di momen Natal ini Tuhan ingatkan kembali pemberian apa yang sebenarnya sangat-sangat berguna, sangat-sangat indah
buat umat manusia. Ya, kalau tadi kita sebutkan ada pohon Natal yang sangat mahal sekali. Tapi ini ada hadiah yang jauh lebih mahal, jauh lebih berharga. Nah, kita mau lihat ayat firman-Nya. Ini Bapak Ibu. Ini adalah pemberian, kado, hadiah yang terbesar yang Allah pernah berikan. Yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Boleh kita sama-sama baca? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, Allah Bapa ketika mau menghadiahkan, mengkaruniakan anaknya yang tunggal, itu juga memikirkan, gak cuman kadonya, tetapi packagingnya, bungkusannya Bapak Ibu. Seandainya Yesus itu bisa memilih menjelma menjadi siapa saja bisa. Kalau dia mau menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan ya, pemuda yang sudah dewasa, bisa? Bisa. Tapi dia memilih bungkus yang spesial. Dia enggak memilih untuk menjelma menjadi langsung seorang raja yang sudah punya banyak prajurit, yang sudah punya banyak pengawal, terus kehidupannya mewah. Dia tidak memilih itu, tapi dia memilih bungkus yang paling spesial. Siapa Bapak Ibu? Bayi. Seorang bayi. Allah memilih menjelma menjadi seorang bayi. Ini adalah kado. Ini adalah bungkus yang Allah mau berikan buat setiap kita. Mengapa Allah memilih seorang bayi? Mengapa bukan memilih seorang pemuda yang gagah perkasa? Langsung saja bisa kan Bapak Ibu? Seperti Adam dan Hawa bukan diciptakan dari bayi ya, betul ya? Tapi dari besar, sudah dewasa. Tapi mengapa Yesus memilih menjadi seorang bayi? Karena Tuhan punya rencana, yaitu Yesus lahir dalam keluarga. Inilah kado yang terindah. Tidak hanya seluruh umat manusia saja, tapi ini kado terindah untuk keluarga. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika bayi Yesus menjelma menjadi bayi, dia butuh manusia, dia butuh orang tua, dia butuh ayah, dia butuh ibu. Apakah ada bayi ajaib ya? Bayi ajaib yang gak perlu siapa-siapa, dia butuh pengasuhan, butuh diperhatikan, butuh dilayani, butuh benar-benar diperhatikan, diberi makan, diberi minum susu, segala macam. Semuanya. Bagaimana Allah itu mau menjelma menjadi seorang bayi yang membutuhkan sebuah keluarga. Iya. Jadi pesan Natal hari ini adalah bayi Yesus, kelahirannya ada di dalam sebuah keluarga. Kalau hari ini kita datang bersama dengan keluarga, kalau hari ini kita datang dan kita ada di dalam sebuah keluarga, itu adalah maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan untuk keluarga kita. Yesus lahir tidak memilih bungkus yang lain. Tetapi Yesus melibatkan kita sebagai manusia yang lemah untuk kita bisa terlibat, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu kita sudah menikmati bungkusnya, tapi kita juga harus melihat isinya. Isinya apa? Apa isinya? Apa pesan? Apa hadiah yang sebenarnya? Yaitu tadi disebutkan supaya setiap orang yang percaya apa? Tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Inilah isi dari kado ini. Bahwa bayi Yesus itu enggak cuma hanya kita nikmati seorang bayi Yesus. Tapi dia tahu bahwa di akhir kehidupannya dia harus menebus manusia. Nah, mungkin di luar sana yang merayakan Natal, banyak memasang dekorasi, mereka hanya melihat sebagai bayi Yesus. Tidak melihat pribadi yang lebih dalam lagi. Tapi kita harus tahu, kita tidak hanya bersyukur dengan packaging atau kemasan yang indah ini, tapi kita harus tahu apa sih sebenarnya pribadi Yesus itu.
Nah, kita mau sama-sama ya membaca dari ayat firman ini di Matius 2. Itu jelas sekali kita mau melihat bagaimana point of view, cara pandang seorang Majus yang memberikan hadiah yang terbaiknya untuk bayi Yesus. Ya. Bapak Ibu, saya ajak nanti para pria membaca ayat 1 ayat ganjil, nanti wanita akan membaca ayat genap. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan Tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Ya, kita melihat bahwa sudah ditulis bagaimana nubuatan Nabi Mika itu akan terjadi. Jauh 700 tahun sebelum Masehi ya, 700 ribu. Betul, 700 tahun. Itu sudah ditulis oleh Nabi Mika bahwa nanti akan lahir seorang bayi di Bethlehem. Dan kita melihat bahwa orang Majus itu adalah orang-orang yang bukan berasal dari Yerusalem. Mereka mulai mencari apa sih arti dari kelahiran bayi Yesus. Mereka mulai bertanya-tanya dan mereka mulai mencari kebenaran ini. Kalau kita mau melihat siapakah orang Majus itu? Kita melihat bahwa di sini pernah dengar ya waktu Daniel ada di pembuangan di Babel. Dia bersama dengan beberapa orang-orang yang pintar, mereka meneliti bintang. Jadi orang Majus ini adalah mereka orang-orang yang meneliti tentang bintang. Maka Tuhan memberikan petunjuk lewat bintang penuntun. Kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membuat kita keluar dari panggilan kita. Dia akan menuntun kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tentukan untuk hidup kita. Orang Majus ini pun sama. Karena dia meneliti bintang, Tuhan memberikan petunjuk ada bintang penuntun. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat ya, mempelajari tentang siapakah orang Majus ini, itu benar-benar luar biasa sekali. Nah, kita kalau mau lihat detailnya adalah dari mana mereka. Disebutkan dari mana? Dari timur. Nah, para penafsir Alkitab mengatakan mereka bisa dari Persia atau dari Babilonia. Dan itu jaraknya nggak main-main, itu 4.000 kilometer. Sejauh mana? Nah, kira-kira tadi itu Penatua Jeff Hammond itu di Australia sampai ke Indonesia, ke Jakarta, itu 4.000 kilometer. Kira-kira jaraknya sejauh itu. Bisa dibayangkan betapa mereka berusaha, mereka berbulan-bulan mencari, mengikuti bintang penuntun itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu mau rindu sekali setiap kita itu bisa ketemu dengan bayi Yesus. Ya. Permasalahannya apakah kita mau meresponinya? Apakah kita mau haus seperti orang Majus? Dia meresponi, dia mau bertindak, ya Tuhan saya mau Tuhan. Nah begitu pula juga dengan orang Majus dan mereka tuh bukan non-Yahudi. Ini sebagai gambaran bahwa meskipun kita bukan kelahiran Yahudi ya, tetapi Tuhan juga panggil setiap kita. Tuhan selamatkan setiap kita. Nah kita mau melihat nih sebenarnya ada berapa jumlah orang Majus. Ya coba kita tanya. Kira-kira berapa jumlah orang Majus? Berapa? 5? Berapa? Ada yang ngomong berapa? Nah,
Untuk mau tahu berapa, kita panggil orang majusnya, Ya. suruh maju ke depan. Ya, tadi udah berjalan ya, berapa tadi ribu? udah 4.000 kilometer ya. untuk Wah. bisa sampai ke Abalov Kelapa Gading ya. Kita undang ya orang majusnya. Wih, kita kasih tepuk tangan dong. Wah. Dengan Boleh membawa berdiri di sini? persembahan. Ya, silakan di sini menghadap ke jemaat. Ya, ini adalah orang majusnya ya. Kompak banget pakai baju hitam. Memang betul sih udah 4.000 kilometer sampai bajunya hitam semua ya. Tadinya bajunya putih. Waktu awal sih mereka jalan putih ya Putih, bajunya ya. sampai sini hitam karena terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mungkin selama ini selalu berpikir jumlahnya adalah 3 orang Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat jaraknya 4.000 kilometer, rasanya sih nggak mungkin 3 orang ya. Boleh lihat di slide lagi? Ya, di slide ini dikatakan bahwa di Alkitab tidak mencatat jumlahnya itu berapa. Jadi memang tidak tercatat jumlahnya 3 atau 4 atau 5. Tapi karena mereka membawa 3 persembahan, sehingga kalau kita bikin drama ya 3 gitu kan. Gak mungkin saya bikin drama nanti 10.000 orang gitu kan ya. Jadi kita gak tahu berapa orang. Tapi yang menjadi luar biasanya adalah mereka ini kompak banget meskipun rombongannya banyak. Karena akan membawa perbekalan, tentang keamanan juga. Mereka jalan sejauh 4.000 kilometer. Dan mereka semua mencari bayi Yesus. Dan membawa hadiah yang luar biasa. Nah mereka membawa apa aja nih kita lihat nih. Ada yang membawa emas ya. Ada yang bawa emas. Makasih ya Mas Diki ya. Terus ada yang bawa, ini dulu. Ini kemenyan ya. Makasih Mas S. Makasih. Terus ada yang bawa mur. Nah kita nanti mau lihat nih satu persatu. Apa saja sih hadiah-hadiah ini. Karena dari hadiah ini kita bisa melihat sesuatu. Nah kita baca dulu yuk di ayat 10 dan 11. Ayat 10 pria dan ayat 11 wanita. Baik kita mulai 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yes, jelas sekali ketika dia datang, apa yang dilakukan? Sujud menyembah. Ini yang perlu menjadi refleksi buat setiap kita. Apakah setiap kali kita merayakan Natal, setiap kali kita berjumpa secara pribadi, apakah kita punya sikap hati seperti orang Majus, sujud menyembah. Baru setelah itu dia mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 hadiah, ada 3 persembahan. Dan kalau kita melihat ya, ketika mereka mempersembahkan ini bukan hadiah yang dipilih asal-asalan. Oh di gudang ada emas gitu kan ya, di gudang ada kemenyan, di gudang ada mur. Ya sudah itu aja dibawa daripada susah-susah nyari, daripada susah-susah beli. Enggak, tapi ada maknanya, ada meaningnya. Dan ketika kita mempelajari di perjanjian lama, ketiga hal ini, ketiga benda persembahan ini itu ada muncul bersamaan di satu tempat. Wow, ternyata nggak kebetulan loh Bapak Ibu. Di mana itu? Di perjanjian lama 3 hadiah ini ada di satu tempat. Kira-kira di mana? Yaitu di Bait Allah. Wow. Kita mau melihat. Nah, ini gambar Bait Allah ya. Ini Bait Allah Salomo ya. Di sini kita bisa melihat. Yang pertama tentang emas. Emas itu ada di mana? Nah, emas itu dia ada di ruang Maha Kudus. Nah, di ruang Maha Kudus ini emas itu menjadi material yang harus ada di ruang Maha Kudus. Seluruh dindingnya itu emas, tabut perjanjian emas, semua perkakas segala macam itu semuanya emas. Karena itu ruang Maha Kudus. Kemudian di situ nanti di tengah itu ada ruang kudus. Kalau tadi ruang Maha Kudus, ini ruang kudus. Ruang kudus itu
ada mur. Mur itu digunakan sebagai apa? Dia sebagai bahan pertama dalam campuran yang dibakar di altar dupa. Jadi ukupan. Itu harus dilakukan pagi dan sore oleh imam. Jadi itu dilakukan terus menerus. Dan yang terakhir itu adalah mur. Kemenyan. Kemenyan di situ digunakan dalam persembahan bakaran. Jadi pada saat mereka mempersembahkan biji-bijian dan itu dilakukan di halaman, di pelataran bait suci. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Ternyata 3 hadiah yang dipilih oleh orang Majus itu semuanya ada di bait Allah. Iya. Kalau kita mau lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya arti persembahan dari emas, kemenyan dan mur, apa artinya? Setelah kita tahu nanti artinya, kita bisa melihat siapakah pribadi Yesus, siapakah pribadi bayi Yesus yang sebenarnya. Iya. Jadi ketika orang Majus itu mengalami divine appointment bersama dengan Tuhan, perjumpaan ilahi dengan Tuhan, mereka tahu bahwa seorang bayi ini adalah raja. Apakah kita masih melihat Yesus itu sebagai seorang raja dalam hidup kita? Apakah kita hari-hari ini masih mengalami perjumpaan ilahi itu dengan Tuhan? Apakah kita seperti orang Majus yang mempersiapkan persembahan kita yang terbaik, di mana kita adalah baitnya, bait Allah yang kudus. Kita mau memberikan emas, kemenyan dan mur itu. Emas di sini berbicara tentang simbol untuk seorang raja. Kita melihat bahwa Yesus itu lahir dalam rupa seorang bayi. Dia adalah raja di atas segala raja. Yes. Meskipun saat ini ketika dia lahir, orang Majus itu melihat seorang bayi yang lucu. Tetapi mereka tahu bahwa ini melambangkan bahwa dialah yang akan memerintah. Tuhan sudah mengajarkan bahwa aku lahir untuk supaya kasihku itu menjadi kasih yang bisa melayani. Karena seorang raja di dalam dunia ini, mereka adalah raja-raja yang biasanya dilayani gitu ya. Kalau raja itu banyak banget pelayannya, mau minum harus ada yang memberikan minum sendiri, ada juru mau cicip makan, ya, harus ada yang cicipin gitu ya. Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku datang itu untuk melayani bukan untuk dilayani. Hari ini apakah masih hati kita ini penuh dengan kasih yang mau melayani? Atau kita pilih-pilih nih, udahlah Tuhan kalau yang susah-susah, udahlah kasih ke orang lain aja. Aku bagian yang gampang aja kalau melayani, kalau pas aku bisa aja. Apalagi susah dikasihi ya. Iya. Waduh. Kalau orang-orang yang sulit untuk dikasih, kasih yang lain aja Tuhan. Apakah kita rela melayani keluarga kita? Apakah kita rela melayani pasangan kita? Apakah kita rela melayani sesama kita atau kita kepengennya dilayani? Pertanyaannya hari-hari ini dunia akan bawa kita semakin ke arah egosentris. Man-centered. Kemarin KID udah bagiin. Segala sesuatu harus aku dulu yang dilayani. Prioritas adalah diriku. Beda dengan Tuhan. Tuhan lahir, mengambil rupa, menjelma menjadi seorang manusia dalam bentuk bayi. Dia gak berdaya. Mungkin banyak bayi-bayi di dunia ini yang nanti ketika besar, dia akan jadi raja. Yes. Tetapi hanya ada satu raja yang rela menjelma menjadi seorang bayi yang lemah untuk menyelamatkan dosa kita. Pertanyaannya, Natal ini apakah kita masih mau memberikan persembahan kepada Tuhan? Hati yang mau melayani. Atau kita hanya berpikir yang sudah, yang penting kita ibadah. Tetapi kita gak mau melayani sesama kita.
Kita nggak mau melihat sekeliling kita membutuhkan kita. Tuhan ingatkan bahwa ketika kita menerima kelahiran Yesus dalam hati kita, berarti kita siap untuk menjadi bait-Nya yang mencurahkan kasih, yang mau melayani. Ya, saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang mungkin punya kebiasaan, ada privilege ya, ada punya banyak pembantu. Pembantu saya dulu di rumah hampir 10 orang. Ya, dan semuanya saya dilayani, dan keluarga saya, papi mami saya, orang tua saya juga dilayani. Tapi ketika mendengar, belajar dari kebenaran firman, saya harus berubah. Ketika saya menikah, saya harus belajar sebagai seorang suami yang mau melayani istri, dan itu gak mudah buat saya. Yang sehari-harinya dulu waktu kecil sampai besar selalu dilayani, selalu disediakan. Bagaimana saya seorang ayah harus melayani anak-anak saya. Begitu pula juga Bapak Ibu semua, apakah kita mau rela melayani? Seperti Yesus mau menjelma seorang bayi. Dan dia datang, sekali lagi di Matius 20:28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Bapak Ibu, maukah hari ini hidup kita menjadi emas yang mau melayani buat orang-orang di dekat kita dulu. Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang di tempat kerja, di tempat bisnis, dimanapun yang Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita mau belajar untuk melayani. Ya. Ketika kita meneladani Tuhan, maka nggak ada tuh yang namanya saling menuntut. Nggak ada yang namanya saling menyalahkan. Tapi kita melihat karena kasih Yesus ada di dalam diri kita, maka kita mau saling melayani. Mari katakan ke sebelah kanan kirinya, aku mau melayani dengan kasih Kristus. Amin. Amin. Bener ya, nanti sampai rumah praktek ya. Oke. Yang kedua kita mau buka nih, ya. Persembahannya yaitu berupa apa? Kemenyan. Nah, ya kalau kemenyan ini itu adalah sebenarnya getah. Getah keras dari pohon boswellia itu biasanya banyak di daerah Arab, di Ethiopia, di India. Dan mereka ini akan membuat kemenyan itu menjadi kristal. Dan itu warnanya putih ya, dan ketika nanti sudah jadi kristal dia ditumbuk menjadi bubuk, dan ini kalau kita cicipin itu rasanya pahit sekali. Tapi luar biasanya itu harum. Dan karena itu dia memang dipakai untuk yang tadi kita ceritakan di Bait Allah ya, itu menjadi dipakai juga buat ukupan ya. Dan apa sih sebenarnya yang disebutkan mengapa orang Majus membawa kemenyan? Itu artinya kita bisa reveal, bisa membuka bahwa Allah itu adalah, bayi Yesus itu adalah sebagai imam agung. Mengapa? Karena memang kemenyan itu dipakai untuk imam. Pada saat mereka ibadah di Bait Allah, itu melambangkan seperti doa yang naik kepada Allah dan kekudusannya. Jadi kita melihat ya, ternyata yang dibawa orang Majus ini, itu membuka siapa jati diri sebenarnya Yesus itu. Bahwa dia adalah sebagai imam agung. Apa yang bisa kita praktekkan di dalam keluarga? Jadi imam agung itu adalah kasih yang memperdamaikan. Kasih yang membuat semua orang itu didamaikan. Jadi bukan yang tadinya konflik ya, terus dibiarin aja, atau ya sudah menghindari konflik, bukan itu. Tapi ini adalah seperti yang kita mau baca ya di 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Di situ dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah
pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu, Yesus itu akan menjadi pendoa syafaat untuk kita. Yesus itu menjadi pendamai untuk kita, memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah karena dosa. Bagaimana dengan kita di dalam keluarga? Saya sering bicara sama anak-anak saya, yang menentukan keluarga ini damai atau tidak, itu bukan orang lain, dimulai dari saya. Saya yang akan menentukan, setiap pribadi di rumah ini akan menentukan apakah keluarga yang penuh amarah, keluarga yang penuh debat, keluarga yang penuh kritik, ataukah kita bisa memilih keluarga yang penuh damai. Keputusan itu di setiap kita. Nah, bagaimana? Mulai dari siapa? Enggak bisa menuntut orang lain, harus dimulai dari saya. Saya yang harus memulainya. Ya, kasih Yesus yang memperdamaikan ini kita bisa praktekin, gak usah jauh-jauh di dalam keluarga kita sendiri. Kadang kita ini hadir di dalam keluarga, apakah itu membawa damai? Atau kalau kita hadir, terjadi keributan, jadi rame gak apa-apa kalau seru ya. Tapi kalau begitu kita hadir, ramenya adalah ribut, tidak ada damai sejahtera, ini perlu dipertanyakan. Jangan sampai kita yang kayak ahli Taurat tadi meneliti kebenaran firman, tahu bahwa Yesus nanti seorang raja akan dilahirkan di Bethlehem, tapi mereka tidak meresponi itu. Tidak sungguh-sungguh mencari dan menyelidiki di manakah raja itu akan lahir. Tetapi orang Majus yang tidak ada di Bethlehem, yang mereka tidak tinggal, bukan orang Yahudi. Mereka mendengar tuntunan Tuhan lewat bintang penuntun, mereka responin. Mereka berjalan tidak sehari 2 hari, berbulan-bulan. Kadang di dalam keluarga kita juga merasakan ini kenapa gak selesai-selesai masalahnya. Kenapa Tuhan gak ada damai sejahtera di keluarga saya. Mungkin Tuhan sedang menuntun kita untuk terus berjalan dan terus berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Pertanyaannya, kita mau gak meresponi itu? Kita mau gak mentaati suara Tuhan itu untuk kita mau menjadi juru damai? Bukan cari selamat sendiri gitu ya. Kita kabur dari masalah. Setiap kali konflik tidak dibereskan. Ketika Yesus lahir, Natal itu bicara tentang Kristus sebagai imam besar. Kita punya pengantara, kita punya Yesus yang menolong kita dalam kelemahan kita. Untuk kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita saling memperdamaikan. Caranya gimana? Nah, kemarin Kak Idi bilang tuh, cek emosional connection-nya kita. Oh, gimana caranya emotional connection? Bapak Ibu, yang namanya damai itu adalah identik dengan hubungan yang terbangun dengan baik. Emotional connection, hubungan emosi yang terjalin dengan baik. Kalau emosi marah-marah, itu hubungan tuh bisa runtuh, bisa rusak. Nah, cara ngeceknya gimana? Boleh Bapak Ibu semua saya undang bangkit berdiri. Nah, kita mau cek ya. Boleh pilih ya berdua-berdua. Kalau suami istri boleh dengan suami istri. Kalau kakak adik boleh ya. Atau mungkin dengan pemuridnya atau teman komsel boleh ya. Dengan family-nya juga boleh. Dengan orang tua juga boleh. Kalau ada family dengan anaknya, kayak contohnya anakku Hansen Rachel, ayo maju ke depan. Kita boleh ya. Sama keluarga juga boleh gitu ya. Nah, caranya gimana? Satu pribadi lepas satu pribadi melihat dari kedalaman tatapan mata. Ya. Pertama suami istri dulu. Kalau yang masih pranikah jangan ya Dek, ini nanti aja ya. Ini suami istri dulu ya. Suami istri dulu saling menatap. Gimana sayang tatapannya sayang?
Ketika kita saling menatap, ada perasaan apa nih? Kalau yang suaminya buang muka, wah gawat. Atau istrinya buang muka. Atau menghela nafas. Dia Jadi lagi, ada dia lagi sesuatu, gitu ya. ada sesuatu yang Ah, disembunyikan. ya. Boleh tanya, sayang, hari ini apakah ada perbuatan atau perkataanku yang melukai hatimu? Ya. Boleh langsung tanya, boleh langsung tanya. Ya, nggak usah dijawab dulu, nanti jadi panjang kalau di sini ya. Terus boleh sama anak-anak. Sini Hansen sini. Rachel sama Mami. Ya. Boleh sama anak juga kita menatap mata anak kita. Gimana cuaca hari ini Sen? Wah ya. Cuaca hari ini mendung gitu kan. Ada badai menggelora di hatinya. Nah kita boleh cek sama anak kita. Dari tatapan mata. Ya, kita mau lihat apakah terkoneksi dengan emosi dengan anak kita. Iya, Ya, thank you. oke silakan duduk Bapak Ibu, nanti kita bisa praktek di rumah. Jadi ketika kita cek emotional connection kita dengan pasangan kita tidak harus punya banyak PR ketika kita menghadapi konflik. Lakukan itu seminggu 1 kali boleh. Ketika kami mulai belajar ya di meja makan, kami mulai emotional connection, kami mulai cek gitu dengan anak-anak. Banyak yang keluar gitu. Yes. Mungkin intonasi nada bicara kita Iya. orang tua. Kadang kita berpikir itu tidak menyakitkan. Kita Tapi bagi berpikir itu mereka- juga biasa ya, kan kayak gitu hal yang biasa. Kan papi capek, mami kan capek. Itu muncul ya gak sengaja aja. Tapi buat anak kita menyakitkan ya saya. Betul. Mungkin gaya bahasa tubuh kita Iya. tanpa kita sadar. Mungkin ada memang perkataan kita yang sengaja kita sampaikan dengan ketus kepada pasangan kita atau anak-anak kita. Kenapa ini penting? Karena di zaman sekarang ketika kita menghadapi sebuah konflik dan kita lari, tadi ya cari selamat sendiri gitu ya. Maka iblis akan pakai itu sebagai celah untuk membuat keluarga kita tercerai-berai. Iya. Sekarang kita lebih egois. Ngapain ribut? Udahlah diemin aja. Lama-lama jadi bom waktu. Iya. Banyak pasangan-pasangan yang tidak mau menyelesaikan masalahnya karena malas ribut. Kasih yang menjadi dingin ya. Lama-lama jadi apatis. Apatis. Udah gak peduli lagi. Semua yang dilakukan oleh pasangan atau anaknya bodoh amat. Ya, Yang penting pokoknya aku lulu happy. gue lah. Bapak Ibu, Natal tahun ini Tuhan ingatkan. Iya. Biarkan kelahiran Yesus, kasihnya yang baru itu, kasihnya yang memperdamaikan itu, lahir di hati kita. Yes. Kita bukan jadi orang-orang yang egois yang hanya mementingkan diri kita dan kita menuntut anggota keluarga kita yang lain. Orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, pasangan kita. Dunia sekarang mengajarkan sendiri aja, lebih enak sendiri. Ngapain harus ngurusin orang lain? Tapi Tuhan memilih lahir di sebuah keluarga. Yes. Keluarga yang sangat tidak sempurna. Kami sangat belajar bagaimana keluarga yang tidak sempurna itu menjadi sempurna karena kasihnya Tuhan. Amin. Mau ya kita praktek dengan pasangan kita. Jangan nunggu Natal. Kelamaan setahun sekali gitu ya. Kita setiap hari. hari. Kalau perlu setiap hari cek tuh. Tatap mata pasangan. Waduh. Kalau sudah mulai gak mau ditatap, nah itu ada sesuatu. Tatap mata anak kita. Karena dari mata kita tahu apa yang ada di hati mereka. Yeah. Kita mau belajar untuk kita mau sama-sama praktek kasih yang memperdamaikan. Amin. Nah, kita mau melihat yang berikutnya adalah persembahan yang dibawa adalah apa? Mur. Nah, mur ini juga sangat menarik ya Bapak Ibu. Ini adalah hadiah yang tidak biasa. Ya. Mengapa? Karena mur ini adalah dipakai untuk membalsam jenazah. Jadi mur ini dipakai untuk ketika ada yang meninggal, jenazah itu akan dibalsam, dibalut
dengan mur ini agar itu diawetkan dan tidak bau. Bisa dibayangkan seorang bayi menerima mur. Ini sesuatu yang aneh. Dan mur ini adalah getah ya, getah dari pohon pohon Symphorameria. Dan ini sangat wangi sekali dan kalau kita ngelihat, kalau Bapak Ibu nanti baca di Yohanes, itu kisahnya tentang Nikodemus yang membawa campuran minyak mur dan gaharu ketika dia menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Jadi ini adalah gambaran, pewahyuan bahwa Tuhan Yesus lahir menjelma seorang bayi itu enggak cuma hanya berhenti sampai di sana. Tapi itu adalah langkah pertama yang dia akan lalui, yaitu jalan salib, penderitaan, yaitu penebusan. Kematiannya untuk menebus setiap kita. Nah, apa sih sebenarnya arti dari mur ini? Yaitu Yesus sebagai juru selamat. Yesus datang ke dunia itu bukan hanya sekedar mampir lewat aja. Enggak Bapak Ibu. Tapi dia punya misi Bapa. Bahkan dia manusia, secara manusia dia pun juga takut. Dia pun juga khawatir. Kalau kita baca di Alkitab, bagaimana dia harus bergumul di Bukit Getsemani. Karena dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dan kita mau belajar apa yang kita mau praktekkan di dalam keluarga, yaitu kasih yang mau mengampuni. Seperti di Yohanes 3 ayat 16 yang tadi kita sudah baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan gak cukup sampai di situ, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, jadi Natal bukan hanya bicara tentang kelahiran seorang bayi yang mungil, tetapi juga bicara tentang Kalvari. Yesus sudah tahu ketika dia lahir ke dunia ini, dia membawa misi Bapa untuk menyelesaikan, menebus dosa umat manusia. Seorang bayi yang mungil, yang kakinya terbungkus dengan lampin. Kaki yang sama itu yang akan melangkah ke Golgota, ke salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita menyadari pengorbanan Tuhan yang begitu besar, masihkah kita berpikir untuk kita bisa mengampuni orang-orang di sekeliling kita? Yeah. Masihkah kita hitung-hitungan ketika pasangan kita melakukan kesalahan kepada kita? Ini udah yang ketiga kali. Ini udah kelima kali kamu tuh melakukan kesalahan yang sama. Dan akhirnya kita nggak mengampuni. Apakah kasih yang seperti itu yang Tuhan ajarkan? Apakah Tuhan hadir di dunia ini untuk memberikan teladan yang seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Tetapi dia mau supaya kita memiliki hati kasih yang mau mengampuni. Ketika Yesus disalibkan, dia nggak menunggu kita bertobat terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini prinsip yang sama, tapi kadang di dalam kehidupan pernikahan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, kita berpikir, gengsi minta maaf. Kan kalau yang minta maaf, yang salah dong. Kalau aku nggak ngerasa salah, ngapain harus minta maaf? Tapi kalau kita melihat apakah Yesus seperti itu, dia tidak menunggu kita bertobat. Dia mau mati di atas kayu salib pada saat kita memberontak. Pada saat kita belum taat sama Tuhan. Begitu pula juga di dalam pernikahan, di dalam keluarga kita. Maukah setiap kita berinisiatif untuk meminta maaf ketika emotional connection-nya, hubungan emosi ini rusak? Maukah berinisiatif untuk meminta maaf? Saya tahu salahnya bukan di saya. Tapi saya tahu, apapun tindakan perkataan saya menurut saya nggak salah, itu telah menyakiti pasangan dan anak-anak. Mau nggak kita minta maaf?
Jadi nanti pada saat kita tadi menatap mata pasangan atau anak kita tanya, apakah ada yang perkataanku, perbuatan saya yang mungkin menyakiti hatimu? Kalau memang ada, tanya lebih dalam, kenapa? Dan yang terakhir, jangan lupa meminta maaf. Karena kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, kasih yang mengampuni. Jadi kita mau praktek ya Bapak Ibu ya. Kita mau praktek dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kita mau menjaga hubungan emosi, hubungan yang terjalin dengan baik dengan suami, istri, dan juga anak-anak kita. Ya, dan kita mau bersama-sama biarkan Natal untuk tahun ini kita boleh mengalami kelahiran kembali Kristus. Kasih-Nya yang merupakan kado yang terbaik itu ada di dalam hati kita. Kado yang melebihi dari semua yang ada di dunia ini. Kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Siang hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, lahir ke dunia, menjadi sama seperti kami manusia yang lemah ini. Sungguh kami terbatas Tuhan, kami tidak memiliki Tuhan kekuatan untuk kami dapat Tuhan melakukan kebenaran. Tapi kami mau punya hati yang mau Tuhan, untuk taat Tuhan. Karena kami percaya ada kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami dapat melakukannya bersama dengan Engkau. Siang hari ini Bapak Ibu, kalau kita udah menjauh dari kasih Tuhan, kita mungkin masih bersama-sama dengan pasangan kita. Tapi kita sudah tidak saling memiliki empati. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita tidak ada emotional connection. Kita lebih happy kalau kita ngobrol dengan orang lain. Kita lebih happy kalau kita pergi dengan teman-teman dibandingin dengan pasangan dan keluarga kita. Siang hari ini Tuhan bertanya, maukah Kau izinkan kasih Tuhan itu lahir kembali dalam hatimu. Biar Kau taruh tanganmu di dada. Jika siang hari ini Kau mau mengalami kembali kasih yang memulihkan hidupmu. Kasih yang memampukan Engkau untuk melayani, untuk memperdamaikan, untuk mengampuni bahkan orang-orang yang sulit yang Tuhan izinkan untuk tetap bersama dengan kita. Ya Tuhan. Biarkan Natal ini menyadarkan kita bukan hanya sekedar kado, bukan hanya sekedar kelahiran biasa, tetapi penebusan yang sempurna. Yesus di atas Kalvari. Mari kita bersama nyanyikan pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku terkenal padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku.
hatiku Ya Tuhan, menyambutmu Tuhan. ini hati kami Tuhan. Seperti Ini kami bait kudus. kemenyanganmu, biar Ini hidup hidupku kami Tuhan. berkenan padamu. Ya, Sebab kata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Kau di hatiku. Boleh Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Seperti orang Majus yang datang menemui bayi Yesus. Dia punya sikap hati sujud dan menyembah. Hormati Allah. Kagum dan hormat akan kehadiran Yesus. Moga kita punya sikap hati seperti orang Majus yang sujud dan menyembah. Biarlah penyembahan itu mengalir dari setiap pribadi di tempat ini. Penyembahan itu mengalir dari setiap pernikahan di tempat ini. Penyembahan itu mengalir dari setiap keluarga. Mari Tuhan, biar kami jadi bait Allah-Mu Tuhan. Biar kami mau Tuhan menjadi tempat kudus-Mu Tuhan. Engkau bersemayam di hati kami Tuhan. Di pernikahan dan di keluarga kami Tuhan. Biar kami bisa belajar saling melayani seperti Engkau Tuhan. Saling mau Tuhan mendamaikan. Dan saling mau mengampuni satu sama lain. Kalau dengan kekuatan sendiri kami gak mampu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau mengundang secara pribadi Engkau masuk ke dalam hatiku Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Tuhan, Engkau ada di hatiku Tuhan. Engkau yang menjadi raja. Engkau yang menjadi imam. Engkau yang menjadi juru selamat pribadi dalam hidupku Tuhan. Itu yang memampukan aku Tuhan. Untuk kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan. Baik itu di pernikahan, di keluarga, dimanapun Kau tempatkan Tuhan. Bapak Ibu, jika Engkau bersama keluarga, boleh saling bergandengan tangan. Kita mau saling memberkati. Kita mau saling mendoakan. Doakan pasangan, doakan anak-anak. Biar benar-benar Yesus itu lahir di hati mereka. Yesus itu benar-benar seorang pribadi yang berarti dan satu-satunya. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Imam Agung. Yesus adalah Juru Selamat. Kami percaya Engkau hadir di tengah keluarga. Keluarga-keluarga yang mengasihi Engkau siang hari ini Tuhan. Engkau yang melawat kami Tuhan. Amin. Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau yang menjamah setiap hati para suami. Engkau yang menjamah hati istri Tuhan. Engkau yang menjamah hati kami orang tua. Engkau yang menjamah hati kami anak-anak Tuhan. Biar Engkau yang menjadikan kami Tuhan, anak-anak terang-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui keluarga kami, terang-Mu semakin bercahaya Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap Tuhan keegoisan Tuhan, benteng-benteng keangkuhan Tuhan yang
menghalangi Tuhan Ya. untuk berkat-Mu mengalir bagi keluarga Ya. Tuhan pagi hari ini. Kami mau hancurkan itu Di di dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami gak mau ditipu Ya. Tuhan. Kami mau menerima damai Natal-Mu Ya. Tuhan. Lahir dalam Yes. keluarga kami Benar, Tuhan. Tuhan. Lahir dalam Benar. komunitas kami Tuhan. Kami mau katakan blessing Tuhan. Berkat Tuhan mengalir bagi anak-anak kami. Ada masa depan, ada harapan Tuhan. Bagi setiap keluarga yang hadir. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu mengalir di dalam nama Yesus Tuhan. Ya ralapaya shikiarana ya ralala. Yes, Tuhan. Kau tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan sudah terbukti dan Kau nyatakan Tuhan ketika Kau mengirimkan anak-Mu yang tunggal Bapa. Dan biar hari ini kasih itu Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang sudah lahir Tuhan dalam hati kami, itu kami pakai Tuhan untuk memberkati, untuk mengasihi Tuhan orang-orang yang terdekat yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang kami temui dimanapun kami berada. Mereka semua sungguh boleh melihat kasih Allah tercurah dan dinyatakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya kita susah katakan amin.